Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang materi nikah. Pertama-tama kita akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Zahra Putri Nirmala, kelas 11-12. Nama aku Syifa Inayah. Perkenalkan, nama aku Eka Miastuti. Perkenalkan, nama aku Nengtina Wansari. Perkenalkan, nama aku Nabila Retna Dewati. Di sini untuk definisi nikah sendiri, menurut Imam Ahmad bin Umar Asy-Syatiri dalam kitab Al-Yaqut Al-Nafis mendefinisikan nikah secara bahasa berarti menggabungkan dan berkumpul. Sedangkan menurut istilah syariat, nikah ialah suatu akad yang menjadikan bolehnya seorang laki-laki dan perempuan melakukan hubungan suami dan suami istri. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 menjelaskan bahwa pernikahan ialah ikatan batin antara seorang pria dan dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, yaitu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan untuk memperkuat definisinya sendiri, kami sudah mengumpulkan dua dalil. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihu ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Yang artinya, dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba saya yang lelaki dan hamba saya yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha mengetahui. Quran Surah An-Nur ayat 32. Sedangkan untuk dalil aklinya sendiri, pernikahan sebagai fitrah manusia. Secara naluriah, manusia memiliki kebutuhan untuk hidup berpasangan dan membentuk keluarga. Pernikahan adalah cara yang sah dan alami untuk memenuhi kebutuhan ini. Lalu di sini ada tujuannya. Tujuan nikah menurut Islam untuk memenuhi hajat manusia seorang pria terhadap wanita, atau sebaliknya dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang bahagia sesuai ketentuan agama Islam. Lalu di sini juga nikah memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup, yaitu sakinah, terus membina rasa cinta, kasih sayang. Dan nikah juga merupakan salah satu cara untuk membina kasih sayang antara suami, istri, dan anak. Setelah itu, ada hukum nikah bagi Islam. Pernikahan dalam Islam adalah ikatan yang sangat penting dan memiliki nilai ibadah. Hukum pernikahan dalam Islam bisa berbeda-beda tergantung pada kondisi dan kemampuan seseorang. Hukum pernikahan dalam Islam yaitu yang pertama, wajib bagi seseorang yang sudah mampu secara finansial dan fisik serta khawatir terjerumus dalam perbuatan zina jika tidak menikah, maka menikah hukumnya wajib. Terus yang kedua ada sunnah. Bagi seseorang yang mampu menikah dan tidak khawatir berzina, menikah hukumnya sunnah atau dianjurkan. Yang ketiga yaitu mubah. Bagi seseorang yang tidak memiliki dorongan kuat untuk menikah dan tidak khawatir untuk berbuat zina, maka menikah hukumnya mubah atau boleh. Terus yang keempat adalah makruh. Bagi seseorang yang belum mampu secara finansial atau fisik atau memiliki alasan lain yang dibenarkan syariat, maka menikah hukumnya makruh atau tidak dianjurkan. Yang terakhir yaitu haram, yaitu bagi seseorang yang memiliki niat buruk dalam pernikahan seperti ingin menzolimi pasangan, maka nikah hukumnya haram. Di sini juga ada rukun pernikahan. Rukun pernikahan ada yang pertama ada calon suami. Ada beberapa syarat yang harus terpenuhi untuk seorang calon suami, yaitu calon suami benar-benar laki-laki. Calon suami bukanlah orang yang haram dinikahi bagi calon istri, baik haram karena nasab, sepersusuan, atau karena ikatan pernikahan. Yang ketiga, tidak terpaksa, tidak sah menikah tanpa ada kehendak sendiri. Calon suami diketahui jelas identitasnya, sudah diketahui sama nama berserta orangnya, tidak sedang melakukan ihram. Calon istri. Yang kedua, calon istri benar-benar perempuan, bukan wanita yang haram dinikahi baik karena nasab, sepersusuan, atau karena ikatan pernikahan. Yang ketiga, jelas identitasnya, sudah diketahui nama serta yang mana orangnya oleh calon suami, tidak sedang melakukan ihram atau dalam masa iddah. Yang ketiga ada wali. Wali di sini urutan walinya adalah bapak,
kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki dari saudara seayah, anak laki-laki dari saudara sekandung, anak laki-laki dari saudara seibu, paman, anak laki-laki paman. Bagi perempuan yang tidak memiliki wali, misalnya wali sudah meninggal, maka walinya adalah pemimpin di daerah tersebut. Jika di Indonesia adalah dari pegawai kantor urusan agama atau KUA. Yang keempat ada 2 orang saksi. Yang 2 orang saksi ini, syarat 2 orang saksi ini, yang pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal sehat, yang keempat merdeka atau bukan seorang budak. Yang keempat, laki-laki tidak sah saksi dari perempuan. Yang kelima, adil bukan orang fasik. Yang kelima, sigot atau ijab kabul. Ya. Selanjutnya untuk hak juga kewajiban sebagai suami istri. Untuk kewajiban suami terhadap istri menurut Al-Quran di sini ada 5. Yang pertama ada mahar. Menurut Mutafa di Ibul Biko, mahar adalah harta benda yang harus diberikan oleh seorang laki-laki atau calon suami kepada perempuan atau calon istri karena pernikahan. Yang kedua, nafkah, pakaian, dan tempat tinggal. Nafkah berasal dari bahasa Arab an-nafaqah yang artinya pengeluaran, yakni pengeluaran yang biasanya digunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Yang ketiga, menggauli istri secara baik. Menggauli istri dengan baik dan adil merupakan salah satu kewajiban suami terhadap istrinya. Yang keempat, menjaga istri dari dosa. Sudah menjadi kewajiban seorang kepala rumah tangga untuk memberikan pendidikan agama kepada istri dan anak-anaknya agar taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dengan ilmu agama, seorang mampu membedakan baik dan buruknya perilaku dan dapat menjaga diri dari berbuat dosa. Selain ilmu agama, seorang suami juga wajib memberikan nasihat dan teguran ketika istrinya hilaf atau lupa atau meninggalkan kewajiban dengan kata-kata bijak yang tidak melukai hati istri. Yang kelima, memberikan cinta dan juga kasih sayang kepada istri. Seorang suami wajib memberikan cinta dan kasih sayang kepada istrinya yang terwujud dalam perlakuan dan perkataan yang mampu membuat rasa tenang dan nyaman bagi istri dalam menjalankan fungsinya sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga. Kemudian ada kewajiban istri terhadap suami menurut Al-Quran. Yang pertama, taat kepada suami. Wanita yang soleha ialah yang taat kepada Allah, wajib memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Yang kedua, mengikuti tempat tinggal suami. Setelah menikah, biasanya yang jadi permasalahan suami istri adalah tempat tinggal. Karena kebiasaan orang Indonesia, pada masa-masa awal menikah, suami istri masih ikut di rumah orang tua. Salah satu pasangan lalu kemudian mencari tempat tinggal sendiri. Yang ketiga, menjaga diri saat suami tak ada. Seorang wanita yang sudah menikah dan memulai rumah tangga, maka harus membatasi tamu-tamu yang datang ke rumah. Yang terakhir yaitu ada mahar atau mas kawin. Mahar atau mas kawin terkadang disebut nihlah atau sodak, yang berarti sesuatu yang diwajibkan karena pernikahan, yakni harta ataupun yang diberikan oleh laki-laki dan menjadi hak milik perempuan atau istri. Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini al-Hasni dan Kifayah al-Akhyar fi Hili Ghayah al-Ihtishar menjelaskan bahwa walaupun menyebutkan mahar dalam akad nikah sunnah hukumnya, tetapi wajib diberikan oleh laki-laki dan dalam sebuah pernikahan, seperti yang ada di surat An-Nisa, yaitu yang berbunyi, berikanlah mas kawin kepada perempuan-perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Bentuk dan besaran mahar diserahkan kepada calon mempelai laki-laki dan perempuan. Tidak ada keharusan apakah harus sama, melebihi ataupun kurang dari mahar yang menjadi kebiasaan di daerah tersebut, karena yang dijadikan ukuran dari sebuah mahar adalah kerelaan antara kedua calon pengantin. Baik, segitu saja mungkin presentasi dari materi nikah kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.